Jangan mendengarkan Nightmare Side sendirian. Itulah tagline Nightmare Side Ardan Radio yang setiap malam Jumat sering aku dengar. Awalnya, kukira itu adalah tagline semata-mata untuk menakut-nakuti. Namun semenjak kejadian itu, ternyata aku percaya bahwa kalimat itu bukanlah sembarang kalimat biasa. Karena terkadang, jika kita sedang sendirian, tanpa disadari ada makhluk yang berbeda dunianya dengan kita, yang ingin mencoba berinteraksi. Namaku Erni. Aku seorang karyawan di sebuah perusahaan konveksi yang berada di daerah Bandung Timur. Aku tinggal di Ciwastra, tak jauh dari tempat aku bekerja, hanya berjarak beberapa kilometer saja. Dan bisa ditempuh hanya dengan berjalan kaki ataupun naik motor. Malam ini, aku mau membagikan pengalamanku bertemu dengan hantu. Iya, hantu. Makhluk halus yang sering dikaitkan dengan berbagai macam fenomena, seperti suara benda yang bergerak sendiri, atau hanya menyerupai suara, dan sering disebut dengan poltergeist. Pengalamanku ini terjadi ketika aku bertemu dengan sebuah sosok di villa yang berada di Cihanjuang, Lembang. Aku ingat hari itu hari Jumat malam Sabtu. Hari di mana tempat kerjaku mengadakan sebuah gathering di sebuah villa dan sekaligus mengadakan tahun baru di sana juga. Awalnya, gathering yang kami adakan bukan di villa, melainkan di sebuah pantai yang berada di Sukabumi. Tapi karena atasan kami tidak mengizinkan, terpaksa kami semua mengadakan gathering di villa saja. Atasan kami memilihkan sebuah villa dengan 2 lantai, yang masing-masing lantai terdiri dari taman, ruang tamu, ruang keluarga, 2 kamar mandi, dapur, 2 kamar tidur. Di lantai atas ada beberapa balkon yang luas, yang menghadap langsung ke jalan utama, dan 1 balkon lagi menghadap ke taman. Kami sepakat untuk berangkat ke villa setelah pulang kerja, tepatnya jam 12 siang. Ada beberapa karyawan juga yang menggunakan motor untuk menuju villa itu. Sementara barang bawaan lainnya kami bawa menggunakan mobil kantor. Waktu itu hanya 2 mobil saja yang dibawa. 1 mobil atasan dan 1 lagi adalah mobilku. Tapi karena takut hujan, para karyawan yang menggunakan motor berangkat terlebih dahulu. Sementara aku bersama teman lainnya berangkat menggunakan mobil. Dan 1 jam setelah mereka berangkat, singkat cerita, tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 3 sore. Semua karyawan sudah sampai di villa. Dan sesampainya di sana, aku mengarahkan semua karyawan menuju kamar masing-masing. Masing-masing kamar akan dicampur berdasarkan kelompoknya. Dan setelah cukup waktu untuk isoma, barulah kami menyusun acara demi acara agenda gathering. Mulai dari permainan menguji kekompakan,
hingga sharing-sharing tentang pekerjaan mereka. Sampai setelah menyusun semua persiapan, sampailah pada acara utama. Di mana kami semua membuat lingkaran yang di tengahnya adalah sebuah api unggun. Kami menggunakan taman belakang villa sebagai acara api unggun. Dan kami pun sambil bakar-bakar jagung malam itu. Kondisi ketika malam hari di villa memang sangat dingin. Dan acara api unggun ini adalah momen yang paling pas menurutku. Karena ketika kulihat, hampir semua karyawan dari kantorku ini merasa senang dengan acara gathering ini. Semua bisa berkumpul bersama dan saling mencurahkan ceritanya. Sampai tak terasa ternyata waktu sudah semakin larut. Ketika kulihat jam sudah menunjukkan jam 10 malam. Ketika acara api unggun berakhir, satu persatu karyawan mulai masuk ke dalam kamarnya masing-masing. Sementara kulihat juga ada beberapa temanku yang melanjutkan mengobrol di balkon atas. Sebelum masuk kamar, salah satu teman sekamarku, Tri, mengajak untuk mengobrol di balkon bersama teman lainnya. Dan mendapat ajakan itu, karena belum mengantuk juga, aku pun mengiyakan ajakan itu. Dan segera duduk santai di balkon yang ada di lantai 2 ini. Sampai ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba hujan pun turun dengan deras. Satu persatu dari kami pun langsung berlarian masuk ke dalam. Dan satu persatu mulai masuk ke kamarnya masing-masing. Namun, teman sekamarku yang namanya Tri tadi, dia masih melanjutkan obrolannya di kursi yang ada di ruang tamu lantai 2 ini. Melihat itu aku pun putuskan untuk pamit saja untuk kembali ke kamar. Tri, gue duluan ke kamar ya. Udah mulai ngantuk nih. Tri pun mengiyakan. Oh iya, kamar perempuan berada di lantai 1, sementara kamar laki-laki berada di lantai 2. Dan aku pun mulai berjalan menuruni anak tangga satu persatu. Awalnya sih biasa saja, tak ada pikiran aneh-aneh saat itu. Namun ketika aku menuruni tangga, tiba-tiba, astaga! Sekilas aku melihat seperti ada sekelabat bayangan berlari cepat menuju dapur. Karena aku kira itu Teh Siti yang tadi memang sedang berada di dapur, aku pun berteriak memanggilnya. Teh Siti, Teh, sambil berlari kecil mendekati dapur. Sampai ketika kulihat dari tembok yang berdekatan dengan dapur, ternyata benar saja, itu Teh Siti. Teh Siti terlihat membelakangiku sambil mencuci beberapa piring yang tersisa. Aku memanggil Teh Siti untuk menawarkan bantuan. Teh Siti rajin banget. Mau saya bantuin gak, Teh? Namun
Ketika aku bertanya, Teh Siti tidak menjawab. Dia seakan tidak mendengar perkataanku. Maka dengan perlahan aku dekati Teh Siti untuk lebih dekat lagi. Dan ketika aku mendekati Teh Siti, tiba-tiba... Astaga! Ada yang menepuk bahuku. Refleks aku pun membalikkan badanku. Dan ketika aku berbalik ke belakang, ternyata itu Teh Siti. Teh Siti menarik tanganku dan langsung menyuruhku segera masuk ke dalam kamar. Ketika di dalam kamar, Teh Siti bilang kalau aku jangan melamun tengah malam dan berkeliaran sendirian. Dia pun menyuruhku untuk segera tidur. Tapi aku masih bingung dengan apa yang diucapkan Teh Siti. Terlebih, tadi jelas sekali aku lihat Teh Siti sedang mencuci di dapur. Namun, tiba-tiba saja, kenapa ia bisa muncul di belakangku? Tak lama dari itu, Tri pun masuk ke dalam kamar dan menanyakan apa yang sedang kami bicarakan. Namun Teh Siti mengalihkan pembicaraan dan segera menyuruh kami untuk segera beristirahat. Aku pun tidur di samping Teh Siti dan Tri. Ku tarik selimut dan coba untuk pejamkan mata. Sampai akhirnya aku pun mulai untuk tertidur. Ketika tertidur, samar terdengar suara pintu yang diketuk. Dan ketika aku dengar lebih sesama lagi, ternyata itu suara dari pintu kamarku ini. Dengan posisi setengah sadar, aku mengambil kacamata dan mulai berdiri mendekati pintu. Kulihat Teh Siti dan Tri masih tertidur pulas. Iya, bentar. Dan ketika aku buka pintu itu, nggak ada siapa-siapa sih. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Kulihat depan kamarku ini kosong, tidak ada siapapun di sana. Bulu kuduku berdiri seketika. Sampai ketika aku akan masuk kembali ke dalam kamar. Aku mendengar suara tembang bahasa Sunda. Iya, seperti suara perempuan yang sedang nyinden. Kudengarkan lagi lebih sesama. Ternyata suara itu berasal dari ruang tamu. Mendengar itu aku pun mulai berjalan mendekati ruang tamu. Dan ketika aku sampai di ruang tamu, astaga, aku melihat sesosok nenek-nenek. Siapa ya? Nenek itu membelakangiku sambil menyisir rambutnya. Itu siapa ya? Sampai ada yang menepuk punggungku. Ketika aku berbalik, astaga!
rambutnya panjang, memakai baju putih kusam, dan badannya sangat kurus. Wajahnya sangat pucat, dan matanya melotot ke arahku. Badannya mulai membungkuk dan mendekati wajahku. Dan tiba-tiba dia tertawa dengan sangat menyeramkan. Aku hanya bisa teriak sebisaku. Dia tersenyum kepadaku sambil tertawa dengan sangat mengerikan. Dan dari mulutnya yang menyerengai itu, samar dia pun berkata, kakiku lemas seketika. Aku pun terjatuh. Dan akhirnya aku pun tak sadarkan diri. Aku dibangunkan oleh temanku. Aku tertidur di lantai. Au! Kepalaku masih berat. Dan akhirnya aku pun diantarkan pulang oleh temanku. Aku tidak sempat bercerita karena saat itu aku masih syok. Dan setelah kejadian itu, sekitar 3 hari kemudian, aku jatuh sakit. Setelah aku masuk kantor, aku pun bertanya pada teman-temanku atas kejadian yang aku alami. Dan menurut cerita dari penjaga villa di sana, sebelum menjadi villa, tanah itu adalah sebuah pemakaman umum yang pemakamannya sudah dipindahkan. Tentang sosok nenek itu, penjaga villa itu tidak tahu siapa. Yang jelas dia berkata bahwa sosok nenek itu mungkin adalah penglaris yang dimiliki pemilik villa ini. Dan Teh Siti pun menambahkan, mungkin saja sosok yang kulihat seperti Teh Siti waktu itu adalah sosok nenek yang menyerupainya.